Ya, kali ini pengecekan gelombang sinkronasi perpindahan ATS. ATS sinkronasi seperti apakah? Jika dilihat di osiloskop, gate inverter seperti ini sama dengan SPWM Atmega. Karena SPWM Atmega ini hasil update layout perpindahan dari komponen DIP ke SMD dengan konfigurasi pin EGS 002 supaya dapat dipasang pada kit inverter 002. Oke, langsung saja ke osiloskop. Biru menampilkan gelombang dari PLN, kemudian kuning ini output pada rumah, output inverter ke load beban atau ke instalasi rumahnya. Ini output, kemudian PLN-nya ini. Nah, nanti yang diperhatikan yang kuning ini. Untuk perpindahan ATS sudah saya setting, jadi nanti kalau saya bebankan beban akan berpindah ke PLN karena tegangan drop, kemudian saya lepas beban nanti kembali lagi ke inverter. Di sini dropnya 49,8, saya bebankan pasti turun, nanti pindah ke PLN, kemudian 49,9 berpindah lagi ke inverter. Untuk bebannya saya gunakan heater seperti ini, hot gun. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya zoom out dulu. Saya bebankan, nanti akan berpindah ke PLN. Ya, ini sudah tertangkap, ada di pojok. Apakah bisa ditampilkan? Oke, bisa. Nah, ini sudah cukup jelas. Gelombang perpotongannya, sebentar saya ambil penunjuk. Nah, ini jeda relay mati atau relay berpindah, dead time dari relay itu. Ketika mekanis berpindah maka ada kekosongan tegangan, kemudian beban dihandle lagi di sini. Jadi sini mulanya tegangan masuk, kemudian relay switch ke PLN. Nah, gelombang yang dari sini ini adalah gelombang dari PLN, dan yang dari sini inverter. Ini berapa jedanya? Ini sinkronasi ya, bedanya dia meneruskan gelombang awalnya. Kalau awalnya di sini kemudian putusnya di sini, nanti akan diteruskan lagi pada lanjutannya. Berbeda dengan sinkronasi. Kalau sinkronasi dimulainya tetap di tengah-tengah di sini. Nah, di tengah-tengah 0 volt. Tapi kalau zero crossing dia mau putusnya di atas atau di bawah atau dimanapun, nanti dia akan tetap meneruskan lanjutan dari gelombang tegangannya, pasanya. Saya ukur berapa milisecond jeda mati menggunakan relay. Ini bisa diperhatikan untuk delaynya ada di bawah. Dengan relay kodok dia perpindahannya jedanya 4,3 milisecond. Pada video tes di ATS sinkronasi juga mendapatkan angka kisaran ini 3,6 sampai dengan 4 milisecond. Jadi kecepatan perpindahannya 4 milisecond sekitar itu.
Kita tes lagi. Ini kan tadi berpindah ke PLN ketika baterai sudah drop. Sekarang berpindah ke inverter lagi, apakah sama? Ya, ini sudah tertangkap. Bisa dilihat tetap sinkronasi pada perpotongan tegangannya. Ini bisa dia putus dari sini, kemudian kembali lagi menggunakan inverter ke inverter yang ini. Di sini tadi PLN, kemudian baterai menuju batas atas untuk menggunakan inverter lagi, relay ATS switch, dan di sini tegangan dari inverter. Jaraknya ini kita ukur. Tetap kisaran 3,8 milisecond. Kenapa ini ada puncaknya dan ini karena spike beban terlepas, ada tegangan yang naik. Karena ini juga di load bebannya. Nanti kalau dites lagi kadang dapat yang mulus, kadang yang, tapi kita bisa melihat jaraknya ini tetap akan sama. Coba dites lagi. Berpindah ke PLN, saya bebankan, baterai akan drop. Ya, ini tetap sinkronasi, perpotongannya sangat terlihat. Kemudian akan dilanjutkan tegangan. Dia PLN, inverter, kemudian dibebankan, inverternya drop, berpindah ke PLN, relay putus, memindahkan beban ke PLN. Di sini PLN-nya, yang dari sana inverternya. Dan ini titik mati time dari kekosongan tegangan pada output beban di rumah. Testing lagi sebentar, ada yang lepas. Perpindahan ke inverter lagi. Beban saya lepas. Oh, ini agak di ujung. Yang bagian bawah ini, jadi gelombangnya tetap sama, sinkronasi, tidak ada perbedaan fasa. Saya ulangin. Belum.
bisa dicek tetap sinkronasi dari konsisten bentuk gelombangnya sampai dengan berpindah ke inverter lagi. Next pengujian tadi saya pause untuk setting ke UPS. Mode sekarang UPS, inverter standby on, yang jadi prioritas adalah PLN-nya. Nah, saat saya lepas PLN, maka ATS akan berpindah ke inverter secara sinkronasi atau pada mode backup. Tentunya delaynya akan lebih panjang karena inverter harus mendeteksi benar-benar PLN padam, dan disitu kan membutuhkan pemrosesan data pada pembacaan, jadi delay putusnya lebih lama. Di sini mendapatkan kisaran 20 milisecond. Seperti ATS sinkronasi yang kemarin, ada video sebelumnya. Ketika PLN digunakan sebagai prioritas, kemudian hanya akan menggunakan inverter ketika mati lampu, maka inverter akan membackup secara cepat sinkronasi. Nah, di situ delay dead time-nya akan lebih panjang karena mikrokontrol atau inverter harus mendeteksi PLN padam dulu, kemudian baru delay selanjutnya adalah delay dari relay-nya itu sendiri, kecepatan mekanis relay-nya sendiri. Saya akan demo lagi. Ini gelombangnya bergeser karena PLN-nya belum masuk. Nanti akan saya input, maka akan sinkronasi, bergerak sama pasanya. Di LCD sudah tampil, oke. Sekarang sudah center sinkron atas dengan bawah. Yang ini PLN, yang bawah output menuju ke rumah. Sekarang akan saya padamkan PLN-nya. Dengan melepas PLN nanti akan terlihat. Oke. Sudah terlihat perpotongannya pada output beban yang warna kuning. Kita nonaktifkan saja gelombang dari PLN supaya lebih jelas. Nah, ini perpotongannya. Relay membackup ke ini tegangan dari PLN padam, relay kontak ke inverter, ada jeda matinya, kemudian melanjutkan sinkronasi tegangan. Ini tegangan dari inverter. Ini kalau digambar dia naik turun naik, akan tetap fasa yang utuh, jadi sinkron pada fasa sebelumnya. Jedanya ini bisa diukur. Kita ukur lagi. Berapa jedanya? Bisa diperhatikan bagian milisecond dari hasil pengukurannya. Di sini 19,5. Masih kisaran 20 milisecond.
Sekarang tes lagi. Tadi kan saat PLN dicabut berpindah ke inverter, sekarang PLN dipasang berpindah ke PLN lagi. PLN saya input. Beberapa saat akan berpindah ke PLN lagi. Di sini sudah PLN. Untuk acuan ini saya dengar suara relaynya, jadi bisa tepat untuk capture-nya. Nah, ini gelombang dari inverter, kemudian sebelah sini adalah PLN-nya. Ya, PLN-nya. Perpotongannya seperti ini, jadi tetap konsisten sinkronasi. Ukur lagi. Sembilan milisecond. Di sini 9. Yang mana ini? Oh, sini puncak ini. Jaraknya berbeda-beda karena ada load beban, juga faktor mekanis, dan faktor pengukuran. Kita ulangin lagi beberapa kali hingga benar-benar mendapatkan rata-rata time dead time-nya. PLN input masuk, kemudian saya siap-siap untuk menekan tombol ini belum terlepas. Ini ada spike-nya, kita ulangin. Ini kembali ke PLN-nya. Tadi udah sinkron, bisa dicek sinkron. Ya, ini juga masih pasti sinkron. Dan perpotongannya berapa milidetik? 10 milidetik di sini, kisaran, atau yang sebelah sana harusnya kisaran 20-an. Oh iya, betul, 15 sampai 20 milisecond. Yang terpenting kan backupnya, backup ke inverter ketika dilepas beban inverternya, PLN-nya. Ini saya lepas. Nah, bisa perpotongannya seperti ini. Oh ya, berbeda. Ini untuk kembali untuk ke inverter dari pemadaman PLN itu kisaran 20 milisecond. Tapi yang tadi kembali ke PLN-nya lagi itu lebih cepat lagi, kisarannya 10
87 milisecond. Pantesan tadi lebih cepat, saya kira ini yang sama ini. Saya lupa, kalau di program pasti ingat, tapi kalau di praktek ini kita harus mengingat-ingat lagi pengkodingan kemarin seperti apa. Kalau secara program memang betul untuk berpindah ke inverter lagi, ke PLN lagi ketika mode UPS itu jauh lebih cepat. Tapi kalau berpindah ke inverter ketika pemadaman PLN itu lebih lambat, nilainya 20 milisecond, karena inverter harus mendeteksi PLN mati dulu, memastikan benar-benar PLN padam, kemudian baru switch relay. Nah, di situ ada tambahan jeda dari relaynya itu dan waktu pendeteksian PLN padam. Dan ketika PLN sudah masuk lagi kembali menggunakan PLN karena mode UPS, jedanya itu lebih cepat, 4 milisecond sampai dengan 10 milisecond, tergantung dari kecepatan relaynya itu. Dan untuk jeda perpindahan kecepatan perpindahan saat mode PLTS, ketika baterai low berpindah ke PLN dan baterai batas atas tercapai berpindah ke inverter lagi, itu sangat cepat, kisaran 4 milisecond, 3,5 milisecond, seperti mode UPS kembali lagi menggunakan PLN. Nanti akan saya tulis di deskripsi untuk hasil pengambilan datanya. Oke, terima kasih. Salam Sandi Inverter.